Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Anata Jibral dengan NIM C0112211062. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai siklus mekanis jantung. Nah, teman-teman bisa lihat di apa di slide-nya. Ini saya atur dulu. Oh ya. Jadi yang pertama itu nah, pengisian di tahap pertama itu ada namanya pengisian ventricle pasif. Nah, di fase ini darah itu mengisi bagian atrium sehingga tekanan di atrium itu meningkat kan. Kalau darah yang masuk itu berarti tekanannya juga meningkat yang mengakibatkan katup dari AV ini terbuka. Nah, dan juga darah yang di atrium itu pindah ke ventrikel secara cepat atau secara pasif yang berpindah tanpa bantuan dari otot-otot, hanya menggunakan perbedaan dari tekanan sehingga darah itu bisa berpindah. Kemudian tahap kedua itu pengisian ventrikel aktif. Nah, di ini itu ditandai adanya SA node yang menghasilkan impuls. Nah, kalau terjadi impuls yang dihasilkan gas anode itu bakal otot-otot yang berada di atrium itu bakal berkontraksi sehingga tekanannya juga itu bakal meningkat. Nah, kemudian tekanan di atrium itu eh, lebih besar daripada ventricle. Nah, kemudian tahap selanjutnya itu ada kontraksi ventricle isovolumetric. Nah, di mana fase ini ditandai dengan adanya depolarisasi ventricle. Nah, sebelumnya jadi eh, total volume yang berada di ventricle itu kita sebut sebagai end diastole volume. Nah, kembali lagi di fase ini itu terjadi depolarisasi ventricle di mana ada penegangan serat-serat otot, tapi belum terjadi pemendekan secara otot, serat-seratnya otot. Nah, kemudian eh, apa terjadi juga arus balik ketika terdapat atau tekanan di ventricle itu lebih besar daripada atrium sehingga katup AV ini bisa tertutup. Nah, makanya ini disebut dengan bunyi satu. Nah, tahap selanjutnya itu ada dinamakan ejeksi, di mana tahap ini menandakan adanya kontraksi kan tadi eh, ven- apa ya kontraksi ventrikel. Berarti kalau kontraksi itu otot-ototnya bakal memendek. Nah, jadi kalau terjadi kontraksi di ventrikel otot-ototnya, maka tekanan di ventrikel pun bakal naik juga. Sehingga volume atau tekanan di ventrikel ini bakal lebih besar ketimbang aorta yang mengakibatkan katup yang di semilunar ini terbuka atau disebut dengan fase ejeksi secara cepat. Nah, yang terakhir itu ada namanya relaksasi ventricle isovolumetric. Kan tadi sudah kontraksi, berarti pasti ada relaksasi dong. Nah, terjadi relaksasi di ventricle pastinya. Kemudian ventricle, terus tekanan di ventricle itu lebih kecil ketimbang aorta, sehingga mengakibatkan ada arus balik kembali ke aorta. Nah, sehingga katup-katup yang berada di semilunar itu bakal tertutup. Ini yang disebut dengan bunyi S2. Nah, nah mungkin itu saja dari saya. Eh, Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.